Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bertemu lagi ya dengan saya setelah kemarin kita melakukan pengkajian. Sekarang kita melakukan penyuluhan. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini masih nyeri ulu hati, Neng. Oh, masih. Ibu masih dikompres nggak ininya, perutnya? Masih suka dikompres? Enggak, Oh, enggak, udah enggak. Nanti Ibu lanjutkan aja ya, kompres hangat, pakai kompres hangat, karena Ibu kan emang lebih nyaman, katanya lebih nyaman kalau misalkan perutnya diberikan kompres hangat. Nah, Ibu, ya. karena ulu hati yang Ibu rasakan, Ibu mengalami penurunan nafsu makan, penurunan nafsu makan. Nah, Ibu tahu nggak kalau misalkan di kehamilan itu harusnya berat badan itu menambah, bukan mengurangi. Jadi ada yang salah jika ibu hamil ada penurunan berat badan. Dikarenakan kalau misalkan ada penurunan berat badan pada ibu hamil dapat mengakibatkan kelainan-kelainan pada janin jika dibiarkan terlalu lama. Jadi untuk saat ini sesuai kesepakatan yang kemarin kita lakukan penyuluhan kesehatan ya Bu ya, kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, Ibu nggak apa-apa saya campur-campur ya Bu ya, pakai bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Ya, Neng. Ya. Nah, jadi untuk penyuluhannya ini tentang nutrisi pada ibu hamil agar bisa menjadi referensi atau acuan kepada ibu untuk tetap menjaga nutrisi selama kehamilan, karena ibu kan kemarin pas pengkajian mengatakan memang kurang mengerti dan kurang informasi tentang nutrisi yang baik seperti apa yang dipantang dan diperbolehkan ketika kehamilan. Di sini kita sama-sama belajar tentang bagaimana pemenuhan nutrisi kepada ibu hamil. Ibu, saya akan memperlihatkan materi kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menggunakan metode PowerPoint ya Bu ya. Jadi lebih Ibu bisa membaca juga. Nanti saya akan berikan PowerPoint ini beserta poster. Bismillah. Untuk pencase-nya di sini dengan judul pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Nah, Ibu tahu tidak pengertian nutrisi itu apa? Tidak, Neng. Tidak. Nah, Ibu, nutrisi ini adalah zat energi yang dibutuhkan dalam tubuh untuk mempertahankan kesehatan dan menjaga pertumbuhan dan juga membuat organ bisa menjalankan tugasnya secara normal. Jadi, nutrisi ini adalah gabungan dari beberapa zat-zat gizi yang ibu makan dari makanan. Jadi makanan ini ada yang mempunyai nutrisi baik, ada yang mempunyai nutrisi buruk. Nah, kalau misalkan nutrisi baik biasanya bagus juga untuk tubuh, dan kalau misalkan nutrisi buruk biasanya kurang baik untuk tubuh. Jadi ada dampak pada tubuh manusia. Seperti makanan-makanan yang baik biasanya akan berdampak baik pula pada tubuh kita sendiri. Sebaliknya, kalau misalkan ada makanan yang kurang baik, berarti ya makanan itu akan berdampak juga pada tubuh manusia, seperti adanya sakit, adanya penurunan imun, dan lain-lain. Jadi, nutrisi adalah zat energi yang dibutuhkan dalam tubuh. Itu saja ya, Bu. Selanjutnya, Ibu tahu tidak kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu apa saja? Enggak, Neng. Nah, Ibu, karena Ibu tidak mengetahui, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ini memang cukup banyak, tetapi Ibu jangan khawatir, di sini saya akan memaparkan secara rinci dan Ibu insya Allah bisa mengerti. Untuk yang pertama, asam folat. Asam folat ini
biasanya memang yang paling penting karena pada penelitian di Amerika mengatakan bahwa asam folat ini memang unsur yang pertama harus ada atau harus dikonsumsi pada ibu hamil. Nah, untuk takarannya berapa sih? Untuk takarannya adalah 400 mikrogram, yaitu 0,4 gram. Jadi tidak 1 gram sama sekali gitu. Jadi sedikit. Dan itu pun asam folat ini bisa didapatkan dari makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, terus buah jeruk, kacang-kacangan, roti, sereal, nasi, dan pasta. Insya Allah mungkin orang-orang Indonesia itu aman ya untuk asam folat karena setidaknya memakan nasi, mengkonsumsi nasi, ataupun sayur-sayuran. Nah, ibu juga harus tahu kalau misalkan ibu hamil kurang asam folat akan mengakibatkan terjadinya kecacatan ataupun kecacatan pada tulang belakang si janin apabila kurang. Walaupun seperti itu, ibu harus memaksakan atau ibu harus mencoba untuk mengkonsumsi 1 hari 1 gram saja dari asam folat ini. Ya cukup mudah ya Bu ya, karena salah satunya adalah nasi. Jadi insya Allah aman. Untuk selanjutnya, kalsium. Nah, kalsium ini biasanya dikonsumsi bagus pada trimester 2 dan trimester 3 karena trimester 2 dan 3 ini di mana sedang pembentukan gigi dan tulang pada bayi. Nah, dosis kalsium per hari yaitu 1.200 mg. Jadi 1,2 gram. Untuk makanan yang mengandung kalsium biasanya produk susu rendah lemak, sayuran berdaun hijau tua, jus jeruk, dan produk kedelai. Sebaiknya makanlah setidaknya sumber kalsium 1-2 kali sehari agar tumbuh kembang janin berjalan dengan baik. Nah, tampak seperti di gambar ya Bu ya, terlihat ada brokoli, ada apel, ada keju, ada alpukat, ada jus buah, ada kacang-kacangan, dan ada susu. Selanjutnya ada zat besi. Untuk zat besi ini ada penting untuk mendukungnya peningkatan 50% darah pada ibu hamil. Jadi biasanya ibu hamil yang kurang mendapatkan zat besi biasanya mengalami penurunan darah atau anemia atau darah rendah seperti itu. Tetapi sayangnya untuk zat besi ini tidak banyak ditemukan pada makanan. Kalaupun ada pada daging, biasanya ada pada daging-dagingan seperti daging merah, ati ampela, kacang, terus tomat dan lain-lain. Selanjutnya untuk takarannya berapa sih untuk zat besi ini? Zat besi ini hanya dikonsumsi 30 mg per hari minimal. Jadi untuk nutrisi-nutrisi ini tidak diberatkan atau tidak memiliki takaran-takaran yang besar. Jadi hanya berkisar gram dan miligram ataupun makrogram. Selanjutnya ada zinc. Nah, zinc ini biasanya disebut juga dengan seng. Zinc ini dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, namun mineralnya paling banyak diserap dari daging dan makanan laut. Contohnya beberapa buah yang mengandung zinc, alpukat. Nah, ini alpukat ada lagi ya. Tadi ada di kalsium, sekarang ada di zinc. Jadi ibu bisa memakan makanan yang nutrisinya
ganda atau ada beberapa macam seperti itu, seperti alpukat, delima, buah beri, jambu biji, melon, aprikot, persik, dan buah kiwi. Jadi, contohnya kalau misalkan ibu memakan alpukat, berarti ibu sudah mendapat kalsium dan zinc, seperti itu ya Bu ya. Jadi mindset ibu, kalau misalkan saya memaparkan seperti ini, jangan berpikiran, wah berarti saya harus memakan banyak sekali nutrisi, saya harus banyak sekali makan makanan yang tergolong cukup banyak seperti itu. Nah, ibu tidak boleh berpikiran seperti itu karena biasanya dalam satu makanan bisa mengandung beberapa nutrisi. Selanjutnya, asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini biasanya terbukti menjadi nutrisi ibu hamil yang juga bermanfaat bagi janin, terutama asam eikosapenatat atau EPA dan asam docosahexaonat atau DHA. Jadi ibu ingat saja EPA dan DHA. Nah, asam lemak omega 3 ini diperlukan untuk perkembangan otak dan sistem saraf dan penglihatan bayi. Asupan asam lemak omega 3 yang cukup bisa juga mengurangi resiko terjadinya kelahiran prematur. Nah, ibu kan suka lihat di iklan mungkin banyak sekali yang mengatakan omega 3 seperti susu ataupun seperti suplemen makanan yang mengandung omega 3. Nah, jadi betapa pentingnya asam lemak dan omega 3 ini pada ibu hamil karena penting sekali untuk mencegah kelahiran prematur dan resiko terjadinya kecacatan pada bayi. Untuk asam lemak omega 3 ini dapat ditemukan dalam ikan berlemak, biji chia, dan biji rami. Ada juga beberapa jenis ikan yang mengandung asam lemak omega 2 dengan kandungan rendah merkuri, yaitu ikan salmon. Kalau enggak salmon, tuna. Kalau enggak sarden, kalau enggak ikan kod, dan ikan nila, dan ikan lele. Jadi insya Allah untuk ikan nila dan ikan lele mungkin banyak di pasaran ya Bu ya. Selanjutnya untuk serat. Nah, serat memberikan nutrisi penting seperti kelompok vitamin B, membantu kenaikan berat badan selama hamil yang tetap terkendali, membantu kontrol glukosa darah yang optimal. Selain itu, mencegah sembelit pada penyakit kardiovaskular selama kehamilan. Jadi, untuk mengkonsumsi serat ini bisa membantu kenaikan berat badan karena untuk serat sama seperti kelompok vitamin B. Nah, ibu kan sama ya sekarang adanya penurunan berat badan dan adanya penurunan nafsu makan. Jadi cocok sekali untuk mengkonsumsi serat ini. Dan biasanya pada ibu hamil ini selalu ada konstipasi, yaitu susah buang air besar karena si feses ini keras. Nah, kalau misalkan mengkonsumsi serat, insya Allah akan memperlancar atau mempermudah buang air besar. Contohnya bisa dikonsumsi dari oatmeal, buncis, kacang-kacangan, ataupun buah-buahannya apel, beri, jeruk, pir juga banyak mengandung serat. Nah, tadi juga kan saya menyebutkan bahwa jeruk itu ada di vitamin nutrisi-nutrisi yang lain. Berarti ibu bisa mengkonsumsi jeruk, bisa mendapat serat, bisa mendapat nutrisi yang lainnya. Kalau misalkan takarannya yaitu 25 sampai 35 mg per hari ya Bu, itu minimal. Selanjutnya vitamin B12. Untuk vitamin B12 ini penting untuk perkembangan saraf janin dan pembentukan DNA. Vitamin B12 juga berperan penting untuk mencegah kelainan pada tabung saraf dan cacat neurologis lainnya.
Nah, kalau misalkan vitamin B12 ini dikonsumsi setidaknya 2,8 gram mikrogram per harinya. Biasanya vitamin B12 ini didapatkan dalam produk hewani seperti daging sapi dan hati. Terus bisa didapatkan juga dari telur, susu, roti, dan sereal. Untuk selanjutnya, protein. Protein ini ibu hamil membutuhkan 75 hingga 100 gram protein setiap harinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Sumber protein yang baik berasal dari daging tanpa lemak, jadi daging yang merah tanpa lemak, tahu, tempe, ikan, kacang polong, dan lentil. Jadi untuk protein ini bisa mencerdaskan juga untuk bayi jika protein dalam tubuh ibu tinggi dan diberikan stimulus kepada bayi. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D membantu membangun tulang dan gigi bayi yang sedang berkembang saat trimester kedua. Asupan vitamin D biasanya didapatkan dari ikan berlemak seperti salmon, minyak hati ikan, terus hati ikan, kuning telur, terus hati sapi, terus jus diperkaya vitamin D. Selanjutnya, nah, jadi untuk nutrisi-nutrisi ini memang cukup banyak ya, Bu ya. Ibu juga pasti, aduh banyak banget nih nutrisi yang harus saya makan. Tapi Ibu jangan khawatir. Tadi juga kan dari pemaparan saya banyak buah ataupun makanan yang mirip-mirip ya, Bu. Jadi Ibu bisa memilih makanan yang memang banyak nutrisinya. Jadi Ibu bisa mencakup banyak nutrisi dalam satu makanan. Nah, Ibu harus pintar-pintar memilih makanan tersebut. Selanjutnya, untuk pembahasan tanda gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Ibu tahu tidak tanda gejalanya kurangnya nutrisi pada ibu hamil? Neng. Enggak. Jadi Ibu untuk yang pertama kelelahan dan kurangnya energi. Yang kedua adanya pusing. Yang ketiga sistem kekebalan yang rendah. Yang keempat kulit kering. Yang kelima gusi berdarah. Yang keenam sulit berkonsentrasi. Dan yang ketujuh berat badan kurang. Nah, mungkin jika ibu suatu saat nanti ataupun pernah mengalami hal seperti ini, salah satu seperti tanda gejala seperti ini, berarti ibu sedang mengalami gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Nah, kalau misalkan yang biasanya di lapangan, ibu hamil ini sering mengalami atau kadang mengalami kelelahan. Jadi selama kehamilan ini merasa lelah, merasa letih, merasa lesu, selanjutnya merasakan pusing, merasakan jadi cepat sakit ataupun tubuh tidak dapat bekerja optimal untuk melawan infeksi. Jadi selalu ada demam atau kadang sering terkena flu seperti itu. Berarti itu bisa dikatakan ibu itu sedang mengalami kurangnya nutrisi. Selanjutnya, untuk akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil, ibu tahu tidak? Tidak, Neng. Nah, untuk yang pertama pada janin, proses perkembangan dan pertumbuhan akan terganggu, risiko keguguran dan cacat pada janin. BBLR, berat badan lahir rendah. Jadi, jika nutrisi ibu tidak cukup baik, maka akan berpengaruh pula pada janinnya, yaitu perkembangan dan pertumbuhannya jadi terganggu. Setiap trimester atau setiap minggu kan si janin berkembang. Setiap minggu janin berkembang. Nah, jika nutrisi ibu kurang dari cukup ataupun kurang baik, maka bisa saja adanya penghambatan pada proses
proses pertumbuhan dan perkembangan janin tersebut. Selanjutnya, resiko keguguran. Resiko keguguran ini biasanya tidak hanya dipacu oleh nutrisi saja, tetapi bisa saja karena aktivitas yang berat, ataupun karena kurangnya informasi, ataupun bisa karena beberapa hal yang lainnya, ataupun bisa dikarenakan stres. Nah, ibu kalau misalkan dalam kehamilan ini tidak diperbolehkan ataupun harus mengurangi tingkat stres. Selanjutnya BBLR. BBLR ini berat badan lahir rendah. Jadi bayi ini biasanya kan normalnya itu minimal 2,5 kilogram. Nah, biasanya kalau misalkan bayi yang kurang, yaitu kurang dari 2, kilogram. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk BBLR ini karena bayi lahir prematur. Jadi bukan karena nutrisi saja, tetapi banyak hal-hal lain yang mendukung dari penurunan berat badan pada bayi, pada janin. Yang selanjutnya, pengaruh pada ibu hamil. Yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, perdarahan dalam masa kehamilan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi infeksi tinggi. Yang keempat, kurang darah atau anemia. Nah, jadi untuk ibu hamil ini juga ada tandanya atau akibatnya, yaitu ibu lemah dan kurang nafsu makan. Nah, karena ibu ini penurunan nafsu makannya karena sakit, ulu hati, ibu ada tidak selama kehamilan, selama 12 minggu ini ada tidak perdarahan pada masa kehamilan ibu? Tidak ada, Neng. Tidak ada, berarti alhamdulillah ya tidak ada. Selanjutnya kemungkinan terjadinya infeksi tinggi seperti ditandai dengan demam ataupun ditandai dengan kemerahan pada kulit. Nah, itu bisa menjadi waspada pada ibu hamil. Yang terakhir, kurang darah atau anemia. Dan kekurangan energi kalori atau KEK. Untuk selanjutnya, manfaat nutrisi bagi ibu hamil. Manfaat nutrisi bagi ibu hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu hamil, menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan, persiapan untuk menghadapi persalinan. Jadi, untuk manfaatnya di sini, tidak hanya memberikan energi pada ibu hamil, tetapi dapat menjaga kesehatan, mempertahankan imun tubuh, menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan. Nah, jadi nutrisi ini dapat memberikan energi pada ibu dan dapat memberikan gizi pada janin untuk nutrisi yang baik. Selanjutnya, persiapan untuk menghadapi persalinan. Jadi, untuk menghadapi persalinan ini, ibu memang dari nutrisi ini dapat berperan penting, dapat salah satu peranan penting untuk menjaga persalinan. Jadi kalau misalkan nutrisi yang baik, biasanya persalinannya akan insya Allah akan aman, tidak mengalami prematuritas ataupun tidak mengalami yang seperti tadi saya sebutkan, bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, ibu bisa menggunakan teknik pemberian makanan pada ibu hamil yang mengalami masalah. Jadi, untuk yang pertama, makan sedikit dan sering, sajikan makanan dalam suhu yang sesuai dan menarik. Nah, jadi kalau misalkan ibu memang tidak ada nafsu makan, memang tidak ada atau penurunan nafsu makan, ibu bisa melakukan hal ini. Jadi makan sedikit tetapi sering. Nah, untuk makannya ini harus mencakup nutrisi-nutrisi yang tadi saya sebutkan, seperti protein, vitamin D, terus B12, selanjutnya zinc, dan lain-lain. Nah, ibu usahakan dalam setiap makan atau dalam setiap hari bisa mencakup semua nutrisi, jadi baik untuk ibu dan baik untuk janin ibu. Untuk contoh menu makanannya di sini pagi
Saya mencontohkan ya Bu ya, nasi, sayur bayam, tempe, buahnya pepaya, dan susu. Untuk siangnya, nasi, sayur kangkung, ikan bandeng, buah jeruk, teh hangat. Untuk malamnya, nasi, sayur lodeh, ayam goreng, dan buah apel. Jadi, untuk menunya ini diselingi ada sayur, ada buah, dan ada makanan berat atau karbonya, seperti itu. Mungkin Ibu cukup ini pemaparan materi dari saya. Selanjutnya mungkin saya akan mengevaluasi jadi menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ibu, nutrisi itu apa sih? Nutrisi adalah makanan. Makanan. Ya, jadi makanan ataupun makanan yang membantu proses pekerjaan pada tubuh ya Bu ya. Selanjutnya, Ibu tahu tidak, Ibu masih ingat tidak kebutuhan nutrisi pada ibu hamil apa saja? Contohnya 2 saja. Makanan. Iya, makanan seperti tadi asam folat, kalsium, zat besi yang ya, terus Asam folat, ya, kalsium, ya, zinc. ya. Nah, untuk asam folat contohnya seperti apa, Bu? Alpukat. Ya. Untuk kalsium? Daging. Ya, untuk kalsium ini biasanya mudah ditemukan pada susu ataupun produk olahan susu seperti keju, yogurt, dan lain-lain. Nah, untuk pengkonsumsian kalsium ini Ibu ingat tidak berapa kali? Dianjurkan berapa kali? 2 ya, Neng? Iya, bisa 1 sampai 2 kali sehari agar pertumbuhan janin baik. Selanjutnya, untuk saya akan menanyakan protein, Bu. Untuk protein ini contohnya didapatkan dari apa? Dari makanan apa? Kacang-kacangan. Ya, telur dan daging. Daging. Selanjutnya Ibu, untuk tanda jika ada masalah, ada masalah ataupun ibu hamil kurang nutrisi itu seperti apa? Mudah lelah. Mudah lelah. Selanjutnya? Kurang darah, anemia. Ya, betul sekali Ibu. Ibu mungkin saya rasa Ibu cukup paham dengan pemaparan saya. Ibu, saya titip kepada Ibu, semoga materi saya bisa menjadi acuan Ibu untuk bisa lebih belajar lagi, bisa mencari tahu lagi tentang nutrisi-nutrisi yang baik pada kehamilan. Tetapi tidak cuma nutrisi saja, Ibu bisa mencari informasi tentang bagaimana keluhan yang normal dan yang abnormal pada kehamilan. Selanjutnya, bagaimana nanti persiapan proses persalinan dan lain-lain. Mungkin Ibu juga tidak hanya dari buku Ibu bisa men-searching atau mencari di laman Google ataupun di sosial media yang lainnya. Sekarang kan sudah banyak ya Bu ya, sudah banyak di sosial media pemaparan tentang kesehatan. Nah, Ibu bisa mencari di sosial media. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat kepada Ibu. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Ibu sehat, bisa sehat sampai lahiran, dedeknya juga sehat karena ini kehamilan pertama bagi Ibu, jadi sangat penting dan berharga sekali ya Bu ya. Nah, Ibu, untuk ini juga saya menitipkan jaga pola tidur Ibu, jaga aktivitas Ibu, dan
apabila nyerinya dirasakan secara berulang ataupun secara memanjang, nyeri ulu hatinya, saya sarankan ibu untuk memeriksa ke bidan karena bisa saja ada hal yang memang harus diobati seperti itu. Nah, ibu pemeriksaan ke bidan biasanya berapa bulan sekali, Bu? 1 bulan, Neng. Oh, 1 bulan. Bagus ya, Bu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, kan Ibu udah pasti ke bidan pasti mendapatkan informasi kan. Nah, Ibu juga bisa mencari informasi lainnya dari yang tadi saya sebutkan, sosial media ataupun dari Google, seperti itu. Ibu, terima kasih sekali sudah mau membantu saya dalam pengkajian maternitas ini, dalam stase maternitas ini. Semoga Ibu sekeluarga sehat. Kalaupun Ibu akan keluar, saya titip jaga protokol kesehatannya, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya Ibu ya. Karena untuk ibu hamil ini dikatakan dalam kategori rentan, seperti lansia dan bayi seperti itu. Jadi ibu harus menjaga imun ibu gitu, menjaga imun ibu bisa dari makanan ataupun tingkat stres yang diturunkan, menjaga tingkat stres dan beberapa hal yang lainnya. Ibu, salam untuk keluarga ibu, salam untuk suami ibu, salam untuk semuanya, semoga sehat walafiat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.